Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi sedikit ilmu mengenai mendesain molekul obat yang sesuai dengan targetnya. Adapun subtopik yang akan saya bahas, yang pertama adalah 1. Pendahuluan, 2. Identifikasi lead compound atau senyawa penuntun, 3. Mendesain suatu agonis, 4. Mendesain suatu antagonis, 5. Tahapan desain obat. Nah, pendahuluan. Desain molekul obat dilakukan dengan pendekatan multipore method, di mana molekul obat didesain berdasarkan subunit-subunit atau biopor. Desain obat merupakan proses berulang. Tahapan tersebut terdiri dari 1. Desain atau identifikasi lead compound atau senyawa penuntun. Lead compound merupakan suatu senyawa yang sudah memiliki aktivitas tertentu. Kemudian yang kedua, sintesis dan uji aktivitas pendahuluan terhadap lead compound. Nah, pada tahap pertama kita sudah memiliki senyawa lead compound, sehingga kita tinggal membuat sintesisnya atau membuat turunannya sehingga dapat dijadikan molekul obat. Setelah itu kita lakukan uji aktivitas apakah lead compound tersebut memiliki aktivitas atau tidak. Nah, kemudian yang ketiga yaitu optimasi farmakodinamik lead compound. Tujuannya adalah untuk memperbaiki sifat-sifat yang kurang pada senyawa lead compound tersebut. Misal, senyawa tersebut memiliki aktivitas, namun senyawanya lemah. Di sini kita mengoptimasi dan mencari cara supaya aktivitas senyawa tersebut menjadi kuat. Nah, kemudian yang keempat, optimasi fase farmakokinetik dan farmasetik terhadap lead compound. Pada tahap keempat ini, kita menguji farmakokinetiknya, yaitu dengan absorpsinya, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Apakah senyawa lead compound tersebut layak? Kemudian apabila sudah, kita masuk ke tahap fase farmasetik, yaitu kita memikirkan senyawa lead compound tersebut akan dibuat sediaan seperti apa. Apakah tablet, apakah sirup, eliksir, suspensi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu uji praklinis dan klinis terhadap analog lead compound yang telah dioptimasi. Nah, tujuan dari fase kelima ini adalah untuk menguji senyawa lead compound tersebut kepada hewan terlebih dahulu, setelah itu baru kepada manusia. Nah, kemudian yaitu identifikasi lead compound. Lead compound mutlak harus ada dalam desain obat. Lead compound adalah prototip dalam desain obat, di mana upaya optimasi difokuskan pada molekul tersebut. Biasanya merupakan molekul yang telah diketahui aktivitasnya, namun masih perlu optimasi untuk menjadikannya molekul obat. Nah, identifikasi lead compound tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu secara kebetulan. Nah, secara kebetulan ini hanya orang-orang beruntung yang bisa mendapatkannya. Contohnya benzodiazepin yang sekarang lebih sering disebut diazepam, adapun asam valproat. Nah, kemudian yang kedua yaitu sumber endogen atau sumber yang berasal dari dalam tubuh manusia. Misalnya hormon, enzim, dan neurotransmitter. Nah, contohnya yaitu hormon. Insulin merupakan hormon. Orang diabetes kekurangan hormon insulin, sehingga insulin ini dapat kita jadikan sebagai lead compound. Kemudian enzim, adapun neurotransmitter. Nah, pada orang Alzheimer itu kekurangan neurotransmitter yang namanya dopamin, sehingga kita juga bisa mendesain atau membuat turunan senyawa dopamin sehingga kita dapat mengobati orang yang Alzheimer. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sumber eksogen atau berasal dari metabolit tanaman. Kemudian yang keempat, desain obat rasional biasanya ditunjang oleh ilmu komputer. Kemudian yang kelima yaitu sintesis kombinatorial dan HTS. Kemudian yang keenam yaitu genomics atau proteomics. Nah, ini merupakan sejarah penemuan obat secara singkat. Kita bisa lihat ya, pada tahun 1842 yang kita kenal sebagai ether digunakan sebagai anestetik. Kemudian juga di sini
ada pada tahun 1927, Saint György mengisolasi asam askorbat atau yang lebih sering kita sebut dengan vitamin C. Kemudian pada tahun 1929, nah ini Fleming mendiscover antibakteri yang membuat menjadikannya sebuah penisilin yang kita kenal sebagai antibakteri atau antibiotik. Nah, pada tahun 1934 Ruzicka pertama kali mensintesis progesteron. Nah, progesteron kan merupakan sebuah hormon, tapi pada kenyataannya dia dapat disintesis untuk dijadikan sebuah molekul obat, sehingga dia dapat dijadikan sebuah molekul obat atau senyawa lead compound. Kemudian juga pada tahun 1960 Hosman El-Araki mencoba benzodiazepin sebagai ansiolitik. Nah, ansiolitik merupakan obat penenang. Nah, selanjutnya yaitu the inhibitor enzyme. The inhibitor enzyme, molekul obat yang bekerja sebagai inhibitor suatu enzim, berarti berperan mencegah enzim bertindak sebagai katalis terhadap suatu reaksi. Nah, karena di sini the inhibitor enzyme ini, maka target utama kita adalah sisi aktif enzim. Sebenarnya juga obat dalam tubuh manusia itu tidak memiliki efek, hanya saja dia bekerja untuk mempercepat atau memperlambat suatu yang ada di dalam tubuh manusia, sebagaimana halayaknya enzim. Di sini kan ada substrat. Nah, kemudian ini adalah sisi aktif enzim. Jadi ketika substrat menempel kepada sisi aktif enzim, maka akan membentuk sebuah produk sehingga dapat mempercepat proses yang ada di dalam tubuh manusia, yaitu proses kimia. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan enzim ini berfungsi untuk mempercepat reaksi yang ada dalam tubuh manusia. Jadi desain inhibitor enzim ini merupakan desain yang kompetitif atau bersaingan, di mana substrat dan obat ini atau molekul obat tersebut bersaing untuk menempati sisi aktif enzim. Nah, inhibitor yang bekerja pada sisi aktif. Inhibitor reversible, molekul obat dapat berkompetisi dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim atau kompetitif inhibitor. Nah, jadi di sini kan ada obat, kemudian di sini ada substrat. Jadi obat dan substrat ini saling berkompetisi, atau semakin cepat siapa yang cepat menduduki suatu sisi aktif enzim, maka dia akan menang. Nah, di sini kan obat ini menempati sisi aktif enzim terlebih dahulu, sehingga substrat ini tidak dapat menempel pada sisi aktif enzim, sehingga tidak adanya reaksi di dalam tubuh manusia. Kemudian juga desain inhibitor enzim ini ada dua. Apabila untuk mempercepat suatu enzim disebut aktivator, dan inhibitor yaitu untuk memperlambat. Nah, adapun contoh obat yang bekerja sebagai inhibitor kompetitif, contohnya yaitu diuretik, statin, ACI, dan antidepresan. Nah, kemudian slide selanjutnya yaitu inhibitor irreversible. Inhibitor ini mampu membentuk ikatan kovalen dengan suatu asam amino pada sisi aktif enzim dan secara permanen memblok enzim tersebut. Inhibitor ini biasanya mengandung gugus fungsi elektrofilik yang dapat bereaksi dengan gugus nukleofilik atau suatu asam amino. Gugus elektrofilik ini contohnya adalah alkil halida, epoksida, keton tak jenuh, lakton, dan laktam. Nah, di sini kan ada gambar ya. Di sini adalah gambar obat, drug, disimbolkan dengan X. Biasanya X ini adalah senyawa halogen atau ClBr(I), dan ini adalah OH. Nah, sehingga ketika obat ini senyawa halogen ini berikatan dengan OH, maka dia menempati sisi aktif enzim sehingga terjadinya sebuah ikatan irreversibel, di mana ikatan tersebut tidak bisa lepas karena termasuk dalam ikatan kovalen. Nah, selanjutnya yaitu desain agonis. Nah, desain agonis ini merupakan
targetnya yaitu reseptor. Pada kenyataannya banyak orang yang berasumsi bahwa target kerja selalu reseptor, padahal tidak semuanya seperti itu. Target kerja reseptor adalah suatu target kerja atau molekul yang menjadi target kerja obat yang pada dasarnya merupakan target kerja dari neurotransmitter. Mengapa ini disebut agonis? Karena dia memiliki seperti alaminya, yaitu seperti neurotransmitter yang fungsinya untuk menempel pada reseptor tersebut. Contohnya ini adalah ini merupakan reseptor. Reseptor ini mengandung OH dan kemudian di sini ada COOmin yang dimana nanti akan membentuk ikatan van der Waals, yaitu ikatan yang hidrofobik yang memiliki rantai C yang panjang. Nah, ini merupakan contoh senyawanya. Nah, kita coba cocokkan menjadi sebuah desain agonis. Apabila molekul ini ditempelkan kepada reseptor OH-min, maka akan membentuk seperti ini. Ini merupakan cincin benzen yang akan menempel pada reseptor, akan membentuk ikatan van der Waals. Kemudian di sini molekul obat merupakan HO dan di sini reseptornya OH-min. Dia akan berikatan menjadi ikatan hidrogen, di mana molekul obat bisa menjadi HBD dan reseptor menjadi HBA, bahkan bertukar sebaliknya. Nah, sedangkan di sini ini senyawa molekul obatnya merupakan senyawa aminium NH2+ yang bermuatan positif, dan ini pada reseptornya CO2-min. Ketika dua ini berikatan, maka akan membentuk sebuah ikatan ionik. Kita bisa lihat di mana pada reseptor ini yang berawalnya itu bentuknya seperti agak rebah atau agak miring, ketika sudah berikatan menjadi ikatan van der Waals, dia menjadi lebih tegak. Mengapa? Karena di sini sudah menjadi ikatan sehingga terjadinya perubahan pada reseptor, terjadinya perubahan bentuk. Kemudian juga ada syarat mendesain agonis, yaitu molekul agonis harus mempunyai gugus fungsi yang tepat dengan posisi dan ukuran yang tepat pula. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah desain antagonis. Suatu antagonis akan bekerja dengan menghalangi berinteraksinya antagonis dengan reseptornya. Bukan berarti desain antagonis ini merupakan lawan dari desain agonis, tetapi antagonis ini hanya mencegah neurotransmitter untuk tidak menempel pada reseptor. Sebagai contoh, ini adalah molekul obatnya, dan ketika menempel pada sisi reseptor, reseptornya tidak berubah menjadi tegak. Mengapa? Karena di sini molekulnya terlalu panjang sehingga menyebabkan reseptor tidak untuk menjadi tegak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.